Halo semua, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang VOC atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie yang kekuasaannya berjalan dari tahun 1603 sampai 1799. Berikut adalah peta konsepnya, mulai dari pengertian FOC sampai awal pembentukannya. Dilanjut dengan masa kejayaan FOC, masa kepemimpinan serta nama-nama gubernur yang pernah menjabat, dan yang terakhir adalah masa kemunduran. Terbentuknya Verenigd Oost-Indische Compagnie. Verenigd Oost-Indische Compagnie adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Pada 20 Maret 1602 terjadi adanya perkumpulan 17 saudagar untuk membentuk FOC. Tujuan dibentuknya FOC untuk mengurangi persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda guna mendapat keuntungan yang maksimal dan menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East Indian Company atau EIC. Masa kejayaan VOC. Masa kejayaan VOC terus berkembang pesat saat pemimpin dipegang oleh Jan Pieter Chon yang membangun Batavia dan meletakkan penjajahan di Nusantara pada tahun 1623. Dengan semakin berkembangnya VOC, mereka membuat hak istimewa dari pemerintah dan orang banyak bilang negara di dalam negara. Adapun beberapa kebijakan dari VOC yang merugikan rakyat Indonesia, yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan, mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. VOC juga mempunyai hak, yaitu hak oktroy, yang memberi kewenangan untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. Merekrut pegawai atas dasar sumpah setia, membangun benteng dan mengadakan perjanjian di seluruh Asia, membentuk angkatan perang dan melakukan perang, serta mencetak dan mengeluarkan mata uang. Itu adalah masa-masa kejayaan VOC dari awal tahun 1623 sampai 1799. Masa kepemimpinan FOC. Kepemimpinan berpengaruh pada perkembangan FOC. Gubernur Jenderal pertama FOC adalah Peter Both dari tahun 1610 sampai tahun 1614 saat dia berkuasa, yang menyelesaikan kontrak dengan masyarakat Maluku, menaklukkan Timor, serta mengusir Spanyol dan Tidore. Dan puncak kejayaan berada di Jan Pieterszoon Koen dari tahun 1617 sampai tahun 1623. Dia membangun Batavia untuk menghubungkan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, kemudian juga menghubungkan dengan Nusantara bagian timur, menjadikan jalur perdagangan internasional, dan jabatan terakhir dipegang oleh William Arnold Elting dari tahun 1780 sampai tahun 1797, yang menjadikan terakhirnya Gubernur Jenderal FOC dan berhentinya FOC pada tahun 1799. Masa kemunduran FOC. FOC melemah ketika para petinggi tak lagi peduli dengan pembagian saham dan mulai memperkaya diri. FOC melemah pada abad ke-18, banyak petinggi korupsi dan menimbulkan beban hutang yang menumpuk. Lalu hal ini dimanfaatkan Inggris dan Prancis untuk memperkuat serikat dagangannya dan menyerang daerah-daerah kekuasaan FOC. Selain itu, biaya untuk berperang di Nusantara melawan juga terus meningkat. Dan pada akhirnya tanggal 31 Desember tahun 1799, FOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda dan seluruh aset dan hutang diambil alih pemerintah. Tidak sedikit hutang yang ditinggalkan FOC, yaitu sebesar 136,7 juta gulden. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Mungkin hanya sebagian kecil yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan see you!